Oke guys, teman-teman sekalian, selamat datang berjumpa kembali dari Tarantula Indonesia. Hari ini kita kenalan sama satu jenis tarantula yang recommended banget buat pemula. Namanya bukan Brachypelma, ini namanya Grammostola pulchrips. Eh, Kalau lebih umumnya disebut golden knee ya, karena kita bisa lihat banget di lututnya ada garis-garis emas. Nah ini kalau udah besar termasuk yang ukurannya lumayan, sekitar 15 cm. Terus yang menarik adalah dia kenapa cocok buat pemula, karena dia pertama gerakannya lambat, dia tidak defensif, karakternya kalem, low venom gitu ya. Ya apa yang kita inginkan dari tarantula pemula. Jadi masih bisa nih dipegang-pegang. Beda kalau teman-teman ambil yang OBT atau apa Metallica ya. Mereka kan larinya cepat. Jadi high venom lagi dan defensif kadang-kadang. Nah, kalau yang ini kan santai aja gitu ya, kalem gitu ya. Walaupun sebetulnya tarantula kalau di handling seperti ini bahayanya sebetulnya buat tarantulanya. Takutnya dia lepas jatuh. Nah, abdomennya nih, si perutnya ini dia tipis. Jadi kalau dia jatuh dari terlalu tinggi bisa pecah sebetulnya. Nah, jadi kalau handling harus hati-hati terutama tentang keselamatan si tarantula. Orangnya gimana, Kang? Kalau nggak selamat gimana gitu ya. Nah, kalau tarantula sih sebenarnya nggak ada yang bisanya mematikan buat orang-orang ya. Jadi nggak harus, sebetulnya nggak usah terlalu gimana-gimana juga gitu. Nah itu. Nah terus selain abaikan kulit saya yang hitam, gitu. Nah kalau gini kan kelihatan putih ya kulit saya karena kontras sama sama tarantulanya. Nah terus kalau pemeliharaannya gimana nih? Nah kalau tarantula sebetulnya paling low maintenance ya. Seminggu sekali kasih makan, lihat kandangnya juga cuman gini masih cukup gitu ya. Nanti ganti kandang lebih besar kalau dia udah yang idealnya minimal ya 2 kali panjang. Ini jadi masih cukup banget. Nanti kalau udah rada-rada sempit baru dipindah ke kandang yang lebih besar gitu ya. Jadi maintenance tadi makan seminggu sekali, semprot air atau kasih tempat water dish di dalam, udah gitu ya. Sisanya mah ya tinggal dilihat-liatin aja kalau mau, kalau enggak pun seminggu nggak dilihat dia tidak baperan gitu ya. Ini mungkin tarantula yang bisa jadi pilihan ketika teman-teman mau piara tarantula pertama gitu ya. Oh ya, makannya apa aja? Makannya segede gini sih jangkrik ya. Jangkrik mungkin cuma satu yang rada besar setiap minggu, atau kalau ulat Jerman kan rada besar bisa, atau kalau kasih kecoa dubia atau kecoa Turkis bisa juga gitu ya, disesuaikan aja. Yang penting jangan terlalu sampai dia apa namanya gendut banget. Ini ya pas lah segini. Nah kalau dia jalan tuh dia ngeluarin ini tuh, ada silknya ya, kayak ada sutranya itu. Nah dia memang jenisnya bukan heavy webber, jadi dia tipis webnya, hanya ya tuh tipis gini aja. Jadi keuntungannya lagi, jenis terestrial yang seperti ini kan karena tuh ada 3 ya, ada terestrial, ada arboreal, ada juga yang burrow yang bikin lubang ke bawah. Terestrial ini biasanya di atas tanah doang, jarang ya rada tipis-tipis gini. Jadi artinya apa, si kandangnya relatif bersih dari webbing. Ada yang suka, Kang saya suka webnya yang tebal, bisa. Cuman web tebal itu kadang-kadang seiring waktu dia kotor gitu. Jadi kalau secara estetik ya rada-rada kurang menurut saya pribadi ya. Sama kalau yang arboreal itu dia kalau pup suka nempel-nempel tuh di dindingnya, jadi putih-putih nanti. Nah kalau terestrial ini termasuk yang paling mudah handlingnya, bukan handling ya, jadi nggak ada web yang kotor, juga nggak ada pup yang nempel-nempel kemana-mana gitu ya. Pupnya ya langsung keserap sama si kokopitnya di bawah gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu sekilas tentang tarantula pertama saya ini ya, Grammostola pulchrips. Dan saya jatuh cinta sama tarantula yang pertama ya jenis ini gitu ya. Jangan lupa informasi selengkapnya bisa di tarantulaindonesia.com. Like dan subscribe ya, semoga kita terus bisa kasih informasi berkenaan dengan pet yang unik ini. Dadah.